Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan puji Tuhan dengan pujian Kau yang terindah. Yang
Engkau pimpin untuk berkat-berkat, baik itu berkat jasmani dan rohani yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, kami semua boleh Tuhan antarkan sampai di tempat ini untuk menyediakan waktu kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjamah hati kami satu persatu. Biarlah kemuliaan-Mu, kehadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Bapa, penuhlah ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga teringat mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui keadaan mereka satu persatu. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang akan menolong saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa bersatu dengan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pujian tema Kolah kuatku. Tuhan memberi kita kekuatan. Tentunya kita masih kuat dengan kaki kita. Kami masih mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memujikan Kolah kuatku.
serahkan rencanamu pada Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh beliau pendeta Yakobus Yanto, dan kita akan membaca dari pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayat 3. Kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita ulang sekali lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membawakan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat sudah tertera di buletin. Nanti untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Benjamin. Namun sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan menaikkan pujian indah saat berdoa dalam nyanyian pujian nomor 283. Untuk nyanyian indah saat berdoa, kita pujikan semua bait. Bait pertama kita pujikan bersama-sama. Bait kedua dipujikan sebelah kanan saya. Bait ketiga dipujikan sebelah kiri saya, dan bait keempat kembali kita pujikan bersama-sama. Mari bersama-sama kita pujikan indah saat berdoa. Waktu kita
Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh kuasa dan Bapa yang sungguh kudus, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu ya Tuhan, atas semua perbuatan Tuhan yang begitu besar untuk kami, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan di hari Sabat Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan secara khusus untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau terus Tuhan berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga termasuk para menterinya di Kabinet Merah Putih. Kiranya Tuhan akan terus berkati, agar mereka terus diberkati Tuhan dan diberi hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan, supaya bangsa ini akan lebih baik dan lebih maju ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Prabowo dan Gibran dalam memimpin bangsa ini. Kiranya Allah akan menolong mereka 5 tahun ke depan. Kami menyerahkan agar bangsa ini Tuhan akan berkati, supaya ekonomi bangsa ini akan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus secara khusus untuk bangsa Indonesia, di mana beberapa bulan yang lalu berduka karena bencana alam di berbagai tempat, termasuk yang ada di Sumatera ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati dan Tuhan akan kembalikan di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara dan di Sukabumi maupun di Aceh. Kami menyerahkan, Kau akan kembalikan, pulihkan, supaya mereka yang terdampak dengan adanya bencana itu Tuhan, supaya Engkau akan tolong mereka dan Tuhan akan berkati mereka, akan kembalikan keluarga mereka. Kami menyerahkan supaya mereka akan ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati untuk kemajuan GGBI ke depan, di mana untuk ketua, wakil ketua maupun sekjen, kiranya Engkau akan berkati di dalam menjalankan tugas pelayanannya di GGBI ya Tuhan. Kami menyerahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang bergabung di dalamnya untuk bersama melayani. Engkau akan berkati supaya GGBI akan lebih baik dan akan berkembang, di mana untuk lembaga baptis Tuhan akan berkati, juga setiap lembaga, departemen GBI akan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik karena kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati juga STBI, juga Yayasan Baptis, kami menyerahkan kepada-Mu agar perkembangan GGBI, umat baptis seluruh Indonesia ini akan terus bersatu untuk memajukan gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia Tuhan, supaya gereja baptis akan bertambah dan supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja Tuhan, Kau akan berkati mereka dalam keluarga mereka semuanya. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk Gereja Baptis Indonesia sekarang ini. Kiranya Kau akan berkati secara khusus untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini, hamba Bapak Pendeta Yakobus Puryanto. Biarlah beliau akan Tuhan berkati, khususnya untuk studinya, juga keluarganya, kesehatannya, akan Tuhan terus tolong segala keperluannya ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk semua umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia sekarang ini, akan Tuhan berkati yang bekerja, yang swasta, dan pegawai negeri. Allah akan menolong mereka. Bapak, kami menyerahkan juga untuk perancang gereja yang baru di tempat ini. Allah akan menolong mereka satu persatu, setiap seksi yang Tuhan sudah tugaskan untuk melayani Tuhan, untuk membantu hamba-Mu di dalam melayani tempat ini, supaya mereka bersatu padu memajukan Gereja Baptis Indonesia. Berkati juga cabang yang ada di Kalimantan, kiranya Engkau akan berkati Bapak
Daniel Wicaksana, akan Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, juga penambahan jiwa baru di sana ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu. Berkati juga untuk cabang yang ada di Tegal Sari, itu Bapak Pendeta Muda Randy, akan Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan akan berkati penambahan jiwa baru di sana, ada perkembangan yang luar biasa. Dari mana Tuhan kami tidak tahu, ada Tuhan yang luar biasa untuk menolong. Kami menyerahkan juga untuk kerjaan Tuhan di gereja ini, segala rencana tahun 2026 ini Allah akan terus menolong. Apa yang menjadi pergumulan kami semua jemaat Tuhan di tempat ini akan memberkati ya Tuhan, agar doa-doa kami tidak sia-sia untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah semua surat doa kami, hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pelayan Bapak Pendeta. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, Dia selalu memberikan berkat-berkat bagi kita, baik itu berkat jasmani, rohani, dan berkat itu tidak hanya berupa materi. Berkat kesehatan, berkat sukacita, dan sejahtera, itu berkat dari Tuhan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memujikan, ku bersyukur Bapa.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa persembahan nanti akan dipimpin oleh Bapak Ribut dan Saudara Hussein sebagai pengedar kantong persembahan. Tapi saya akan membacakan dulu panggilan memberi yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Doa persembahan minta tolong bantu Pak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan surga yang maha mulia ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bisa sampai hari ini ya Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, datang kepadamu dan selalu beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan, kiranya Tuhan bisa menerima persembahan kami, bisa memberkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Berdiri untuk membersihkan dosa-dosa kita, berkati persembahan. pelantikan panitia perancang 2026-2027 yang pada waktu itu sudah sebagian dilantik dan ada yang masih berhalangan, sehingga hari ini kita akan menyaksikan saudara-saudara kita dalam pelantikan panitia perancang. Namun sebelumnya Bapak Pendeta Wuryanto akan memimpin doa sekolah itu, dan setelah itu dilanjutkan dengan pelantikan. Ya, anak-anak sekolah minggu kita ikut sekolah minggu ya. Sekolah minggu khusus anak-anak ya. Sini, boleh, saya datang. Oh nggak masuk ya, sakit ya. Oh nggak boleh. Oh biasa di atas ya betul. Nah ini anak-anak itu ya seperti ini ya, tapi mereka udah datang sama Tuhan, itu kita bersyukur sekali ya. Biasa dengan rumah Tuhan, ya, biasa rumah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapak, kami bersyukur untuk anak-anak yang luar biasa ini. Berkatilah mereka dalam segala hal, masa depan mereka, sekolah mereka, dan hidup mereka, pekerjaan mereka. Temukanlah Tuhan jalan yang terbaik untuk mereka, dan berkati mereka dengan iman yang teguh, dan ajarlah mereka dengan firman melalui setelah minggu. Berikan kesabaran, kasih untuk guru sekolah minggu yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan berkati ya. Mari. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mohon kesediaan panitia perancang yang belum dilantik dan belum mengikrarkan janji di hadapan jemaat untuk maju ke depan. Seperti pertama Bapak Benyamin ya, sebagai si inventaris dan pemeliharaan. Juga untuk Bapak Aji sebagai si ibadah bersama dengan Pak Ayub ya. Terus juga Bapak Oni sebagai seksi PBI. Seksi PBI Pria Baptis Indonesia, dan juga Mas Andri sebagai seksi PKMB ya, panitia PKMB di sini di depan. Begini ya. Mari, saudara, beliau-beliau ini adalah saudara kita yang sudah dipilih melalui panitia pencalonan dan juga masuk ke perancang gereja, dan juga sudah disahkan dalam rapat urusan gereja bulan Desember atau November lalu ya. Kita doakan Bapak Ibu dan Saudara supaya mereka betul-betul dipakai oleh Tuhan luar biasa ya. Hari ini beliau-beliau ini akan mengadakan atau menyampaikan atau mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat untuk pelayanan tahun 2026 2027. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk dukung mereka, dan kita akan mengadakan atau menyampaikan janji panitia perancang. 1, 2, 3. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang yang telah memberi mandat kepada kami untuk menjadi panitia perancang periode 2026-2027. Kami berjanji dengan pertolongan Allah akan melakukan tugas yang dipercayakan kepada kami dengan baik. 2. Menjalin hubungan baik dengan semua anggota jemaat. 3. Menghormati dan melaksanakan keputusan rapat urusan gereja sebagai keputusan tertinggi. Mari saudara, kita dukung dalam doa mereka semua. Saya ingin mendoakan mereka di atas mimbar ini, di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Biarkanlah mereka mendapatkan pengurapan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Mari saudara, kita dukung mereka dalam doa dengan sehati. Bapa kami di dalam surga, hari ini ada anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen mereka untuk melayani Tuhan dalam periode 2026-2027 sebagai panitia perancang. Mohon Bapa di surga, keputusan yang mereka ambil dalam prosesnya masing-masing dan sampai disetujui dalam rapat urusan gereja, dan sampai detik ini ketika mereka menunjukkan komitmen awal mereka di hadapan Tuhan dan jemaat, biarkanlah hari ini Tuhan, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, utus dan pakailah mereka ya Bapa. Pakailah mereka sebagai pelayan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
pelayan yang melayani Tuhan dan sesama, pelayan yang baik, pelayan yang tidak menginginkan sesuatu untuk kehormatan dirinya sendiri, tetapi biarkanlah mereka mensukseskan orang lain, supaya orang lain boleh diberkati, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan saudara kami saat ini. Ada Pak Benyamin, ada Pak Oni, ada Pak Haji, ada Mas Andre. Urapi mereka dalam bagian mereka masing-masing yang Tuhan percayakan dan pakai secara luar biasa. Ada waktu yang dikorbankan, ada dana yang dikorbankan, ada tenaga yang dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan selama periode ini. Tapi kami percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah tidak mengganti semuanya. Kami percaya bahwa apa yang mereka pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan berjanji atas mereka. Tuhan gantikan. Dan mereka akan menerima upahnya bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi dalam kekekalan. Bukan hanya damai sejahtera dan sukacita ketika melihat orang-orang yang dilayani boleh diberkati, tetapi sukacita dalam kerajaan surga nanti sebagai upah yang Tuhan berikan ketika Tuhan hadirkan mereka di dalam tahta pengadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasa tanggung jawab, komitmen, tanamkan terus dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat melayani. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus Puryanto. Sebagai pujian pengantar firman, kita akan pujikan nyanyian pujian 207, Suaramu Kurindukan. Suaramu
Hari ini kami mengucap syukur kepadamu dan ingin bersama-sama belajar firman Allah. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini untuk dipakai untuk menyampaikan firman Allah hari ini. Kami betul-betul membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, saudara-saudaraku sekalian terkasih dalam Tuhan, kemarin waktu saya berangkat ke gereja ya, sekitar jam 3:30 sore, bawa mobil itu tiba-tiba di sebelah kiri saya. Biasanya itu sebelah kiri itu biasanya lewat dari pandangan ya, saudara ya, yang nyetir mobil itu ya, selalu lewat dari perkiraan. Nah, di sebelah kiri saya, saudara, di depan Hotel Ibis di Cipes tersebut itu ada seorang wanita naik motor, tiba-tiba masuk ke dalam sepertinya lubang yang tertutup air, sehingga dia jatuh. Lalu ketika dia jatuh, kok Tuhan itu betul-betul menolehkan saya ya ke samping kiri. Ada bayangan-bayangan orang mau jatuh gitu ya. Dan jatuhnya ini saudara, tiba-tiba dia ke depan dan belok kanan di depan persis dan mungkin jarak, kalau saya nggak ngerem mendadak banget set begitu saudara ya, pasti sudah kelindes. Dan tidak hanya itu saja, lolos dari saya, dia bablas saudara, jatuhnya itu bablas. Bapak di sini juga ada mobil lagi saudara. Ada mobil lagi yang melaju. Untungnya nggak kencang. Dan saya, aduh Tuhan, ini pasti ditabrak sebelah kanan. Pasti depannya dia. Jadi kepalanya di sana, badannya di depan kami. Tapi puji nama Tuhan, sebelah kanan saya juga punya refleks yang bagus ya. Set juga. Oh Tuhan Yesus, ketolong nih orang. Ibu bapak dan saudara sekalian, kami turun ya waktu itu, minggir dan turun. Gimana ibu, baik-baik saja kah? Nah dia berkata, terima kasih pak. Gimana kita nggak ngapa-ngapain ya, kita hanya ngerem aja ya, saudara-saudara ya. Nah ibu bapak dan saudara sekalian, dari situ saudara kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang unpredictable memang ya, sesuatu yang tidak terduga dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita mempunyai satu rencana yang baik dalam hidup saya dan saudara, tetapi selalu ada sesuatu yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya akan terjadi. Ada yang orang-orang yang berangkat dengan optimis, mengawali tahun 2026, aku optimis Tuhan, aku akan bekerja, aku akan mendapatkan untung, aku ingin berdagang, seperti dikatakan dalam Yakobus tersebut. Tetapi siapa yang tahu? Dan Tuhan mengatakan hidupmu itu sama seperti apa, saudara? Seperti uap. Uap berarti apa? Kalau saudara-saudara pernah buka masa air, ya, masa air, atau beduk, saudara buka tutupnya, kebul. Berapa detik saudara-saudara? Hanya 2 detik ya, bul hilang. Selama panasnya, ya, kebulnya hilang lah, intinya seperti itu. Cepat sekali, uap berarti sebentar kemudian hilang. Hidup itu sama seperti uap. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini, meskipun demikian, firman Tuhan hari ini bukan berarti kita diminta untuk meniadakan yang namanya sebuah rencana. Meskipun ada sesuatu yang tidak terprediksi sebelumnya, meskipun ada sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya terjadi dalam perjalanan hidup kita, tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa nggak usah berencana. Saudara, melalui Amsal, melalui seorang Salomo, kita tahu bahwa Salomo adalah salah satu penulis Amsal terbanyak di sini, dan kita tahu bahwa genre dari kitab Amsal adalah sebuah sastra hikmat yang puitis, yang mempunyai satu tujuan apa saudara? Memberikan nasihat-nasihat praktis, real praktis dalam kehidupan bersama, dalam pekerjaan, dalam kehidupan
karir, dalam kehidupan bersama-sama ya dengan umat manusia. Tetapi juga satu yang sangat penting adalah apa, saudara? Selain kehidupan praktis, dia juga mengajarkan di atas semuanya itu adalah apa? Dimulai dari apa? Takut akan Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita melalui Amsal ini, intinya adalah apa? Intinya adalah supaya saya dan saudara menggunakan hal-hal praktis dalam hidup kita, tetapi semua itu harus berawal dari apa? Takut akan Tuhan. Dan saudara, ayat yang ke-11, ayat yang ke-1, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, dalam pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan di sini apa? Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Saudara, berasal dari kata ini ya, menimbang-nimbang itu berarti dari kata ini, labe, bukan lambe ya, labe. Labe yang artinya adalah mengaransemen, membuat plan, preparation atau susunan, membuat susunan, menyusun sesuatu. Ya, menyusun berarti mengaransemen ini berarti kalau bahasa Inggris lebih modifikasi ya. Jadi modif reko dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya mereka-rekakan segala sesuatu atau mengimajinasikan segala sesuatu supaya apa, saudara? Supaya terjadi apa yang diinginkan. Dia menyusun sebuah rencana. Dia juga membuat sebuah persiapan, saudara. Jadi firman Tuhan ini, saudara, hari ini meskipun ada sesuatu yang memang tidak pernah terprediksi sebelum dalam hidup saya dan saudara, tetapi ada satu kewajiban firman Tuhan yang dikatakan pada kita, tetap harus membuat apa yang namanya sebuah rencana. Tuhan inginkan kita nyusun sebuah perencanaan, mempersiapkan dalam manusia batin kita, kehendak hati kita, pikiran kita secara maksimal. Saudara ingat ini siapa, saudara? Ada yang kenal? Ada nggak? Waktu dia masih umur berapaan ya? Ini adalah Agnes Monica, saudara. Dia mengatakan satu statement yang saya selalu ingat dalam sebuah podcast kalau nggak salah. Kalau kita gagal untuk merencanakan segala sesuatu, berarti itu sama dengan apa, saudara? Kita berencana untuk gagal. Kalau kita gagal merencanakan segala sesuatu ke depan, gagal direncana, berarti berencana untuk gagal. Itu adalah sebuah kepastian. Ini Agnes Monica. Sekarang pendapat Saridin. Kita tahu siapa ini Saridin, ada yang tahu nggak? Yang orang Jawa Tengah, desa banget. Kalau Pak Siantri tahu ya Pak Siantri. Kalau di sana judulnya apa Pak? Anak durhaka itu siapa itu namanya? Malin Kundang gitu ya. Terus Sumatera Barat ya, dan siapa itu? Yang intinya Sumatera ya. Tapi di sana ada namanya Saridin. Saridin itu berkata apa? Sak beja-bejaning wong bejo, isih bejo wong kang tansah eling lan waspada. Artinya Pak Sianturi. Maaf ya Pak Sianturi, kita meskipun usia kita berbeda tapi kita sering bercanda juga ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi Pak Sianturi orangnya baik sekali ya, apa itu wajahnya ceria gitu ya. Artinya adalah sak bejo, kita dikatakan beruntung ya. Orang itu ada yang memang beruntung, tetapi sak beruntungnya orang beruntung masih tetap paling beruntung itu orang yang selalu waspada dan eling. Eling itu berarti ya eling ya, mengingat. Kalau ingat kayaknya kurang tepat deh ya. Selalu berpegang kepada Tuhan. Jadi ada apa saudara-saudara? Ada satu hal yang memang harus dilakukan di dalam
batin, manusia batin. Jadi sesuatu yang direko-reko di dalam batin, sesuatu yang memang sudah dipikirkan, sesuatu yang sudah dijaga, sesuatu yang dikerjakan di dalam hati dan pikiran manusia. Mengapa ada sebuah menara Babel, saudara? Sebuah menara yang terkenal di dalam Alkitab sampai membuat Tuhan itu apa, saudara? Mengatakan ini nggak baik ini kalau dilanjutkan, akan bahaya, membuat manusia bisa hendak menyamai Tuhan. Karena membuat sebuah menara apa, saudara? Ya, mengapa, saudara? Semua karena ada apa? Sebuah perencanaan. Seperti yang kita bahas dalam tahun baru ya. Semua kan ada blueprintnya, sebuah rencana yang disiapkan, yang direka-reka, yang dipikirkan, menggunakan rasio, yang diangan-angankan, menggunakan imajinasi, yang dibikin-bikin, direko-reko, menggunakan apa? Kehendak. Tiga-tiganya itu bergejolak di dalam. Kalau sudah pengen bangun gedung, aku pengen bangun sebuah gedung nih ya, itu bergejolak, gedungnya pengen yang tinggi. Itu jiwa kita itu berimajinasi, ngereko-ngereko, nah tak bikin seperti ini. Lalu rasio di dalam batin kita juga menghitung-hitung, merencanakan secara detail. Mungkin pertama hanya sebuah keinginan, lalu gambaran besarnya, lalu gambaran detailnya, lalu perencanaannya dihitung-hitung secara jelas. Itu yang namanya sebuah perencanaan. Seperti kata Agnes menikah bahwa kalau kita gagal di rencana, maka semua akan gagal. Kita berencana untuk gagal. Tahun 2026, saudara, mungkin kita punya rencana-rencana, gak usah banyak aja ya, satu aja. Kalau kita punya satu rencana, Tuhan aku ingin sebuah apa gitu ya, atau Tuhan aku ingin membangun sebuah apa. Tapi kalau semua itu hanya diangan-angan saja dan tanpa sebuah perencanaan, tanpa pemikiran, itu berarti bahwa kedepannya dipastikan bahwa kita akan mengalami sebuah kegagalan dalam konteks itu. Ada gedung tertinggi di dunia, ada smartphone juga ya. Mengapa semua? Semua direncanakan dengan sangat baik. Saudara, Tuhan hanya ingin apa? Kita maksimal di dalam imago Dei yang Tuhan sudah berikan. Tuhan hanya ingin maksimal supaya saudara-saudara bisa memaksimalkan wajah Allah, gambar Allah yang Tuhan sudah kasih di dalam diri dan Bapak Ibu dan Saudara, yaitu pikiran dan perasaan kita, jiwa kita. Tuhan ingin kita maksimal, itu yang pertama. Jadi firman Tuhan dalam ayat 16 dan pasal 16 ayat 1 ini tidak mengatakan atau tidak menghilangkan sebuah perencanaan, tetapi justru yang namanya perencanaan itu harus sudah selesai, clear, dan wajib hukumnya dalam sebuah apapun juga. Yang kedua, saudara sekalian, dalam Amsal 16 ayat 3, mari kita baca bersama-sama ini intinya ya. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kalau yang pertama tadi berkata bahwa serahkanlah, buatlah sebuah perencanaan yang matang dengan maksimal, dengan menggunakan kerjasama antara hati, kehendak saudara, kerjasama antara pikiran kita, rasio kita, kerjasama dengan imajinasi kita maksimal. Tetapi yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, sama seperti yang dikatakan oleh siapa, saudara? Tema kitab Amsal, apa yang Tuhan ingin katakan? Yaitu apa? Serahkan semua kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Ini berarti apa, saudara? Ma'aseh ya, ma'aseh perbuatan, pekerjaan, tindakan, hal yang dilakukan. Ya sama seperti yang diterjemahkan dalam ya. Yang kedua adalah action. Sederhana sekali ya, planning dan action. Banyak sekali saudaraku yang banyak rencana tetapi gagal. Karena apa, saudara? Nggak ada action.
Ya, nggak ada apa yang dilakukan. Saudara, mari kita lihat rumusnya. Rencana, eksekusi atau aksi menjadikan apa, saudara? Hasil. Rencana plus 0 aksi sama dengan apa? Hasilnya apa? Rencana toh ya. Jadi sampai akhir tahun, ya, awal tahun nih kita komitmen, ya, apa gitu ya, rencana. Tapi masih rencana, tapi nggak ada action, nggak mulai. Maka apa, saudara? 0, berarti apa? Rencana toh. Sampai akhir tahun dievaluasi rencana toh. Kan begitu ya? Ini tentang diri kita sendiri ya. Terus yang kedua, 0 rencana, tapi banyak aksi akan menghasilkan apa, saudara? Sebuah kerugian. Ya, karena banyak langkah-langkah yang salah, bahkan off target, ya, off target dalam hidup kita. Apalagi kalau tanpa rencana, tanpa aksi. Berarti apa, saudara? Diem. Ya, diem, 0. Nggak ada apa-apa. Saudara, kalau kita sudah berencana dan ada aksi, pasti Bapak Ibu dan Saudara, pasti ada progres. Pasti, meskipun kita lihat dikit-dikit gitu ya progres dalam hidup saya dan saudara, pasti itu. Kita mau bangun ya, bangun sebuah rumah. Kita bangun, oh Tuhan, aku pengen sebuah rumah yang kita bangun. Meskipun hari ini kita nggak punya dana, tapi rencana itu sudah ada, plan itu sudah jadi, gambar itu sudah jadi. Kita mau mulai dari mana? Sidik-sidik. Ya, sidik-sidik, TPOI sidik-sidik ya. Tiap hari nyeleni per bulan mungkin 500.000 untuk bangun pertama sing iso terjangkau apa pagernya. Saya pernah punya teman dulunya kuli bangunan, lalu menjadi tukang bangunan. Dia senior saya ya dalam bangunan ya. Saya menjadi kulinya pada waktu itu. Tapi sekarang sudah jadi pemborong, saudara. Dia bangun rumah di desa, di kampungnya itu modelnya nyeleni, saudara. Jadi hari ini bulan ini ketika sudah dapat satu proyek, dia beli besi gitu ya, besi. Terus berapa waktu kemudian besi itu dipakai untuk pondasi dengan sketsa. Orang-orang tertawakan, apalagi kepercayaan orang-orang kampung kami itu. Kalau orang bangun nggak persiapan, hanya pondasinya doang, biasanya nggak jadi. Kepercayaan orang kampung kami itu kayak gitu. Akhirnya apa, saudara? Tetapi waktu kemudian dia sudah membangun ini, bangun tembok, meskipun temboknya itu hanya apa? Hanya bata-bata doang gitu ya. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian ketika saya pulang kampung dan lihat teman saya ini, mau udah jadi dulu, kayak nggak ada konsep gitu ya. Tapi ternyata saudara dia juga punya gambar dan jadi. Setiap saya pulang, setiap mampir ke rumahnya, selalu ada progres baru. Karena apa? Ada action. Semua rencana sudah selesai, gambar sudah kelar, sudah selesai, sudah nggak ada PR lagi, tinggal actionnya, dikit demi dikit, dan semua itu pasti ada hasil yang bisa. Itu pasti, hukumnya pasti ya. Setiap ada hal action dalam sebuah rencana, pasti ada progres, hasil yang bisa dilihat. Nah, mengapa selalu ada gap di antara hasil dan rencana? Seringkali apa, saudara? Seringkali yang pertama adalah menunda kerjaan. Dan senior pasti ngerti ya. Waktu itu saudara saya ngerjain tugas dari sekolah gitu ya, nyari buku apa gitu ya. Ya sebelum saya jawab terakhir, lalu dosen kami itu bilang, sekarang gitu ya. Sekarang cari berapa harganya, nilainya berapa. Sekarang tunjukkan kepada saya. Karena kalau sudah ditunda berapa menit aja, nanti sudah ada kegiatan yang lain. Alasannya udah tahu mereka, pendeta sekolah itu alasannya apa? Pelayanan, kunjungan, rumah sakit, nyiapin khotbah dan lain sebagainya. Itu pakai alasan untuk menunda-nunda tugas. Makanya dia bilang sekarang. Kalau jadi seringkali yang terjadi adalah saudara,
Menunda, kita nunda, besok masih ada waktu. Kita mau berbuat baik atau kita mau ambil komitmen sebuah hidup yang lebih baik. Nanti, besok masih ada hari, besok masih ada hari, besok masih ada hari. Akhirnya sampai akhir tahun, apa saudara? Nggak jadi. Tinggal apa tadi, saudara? Rencana plus no action jadi apa? Rencana doang. Ya. Lalu apa saudara yang menunda itu? Yang menjadi gap antara rencana dan hasil seringkali adalah ketakutan kita untuk gagal. Aku takut Tuhan. Nanti bagaimana pesimis, ketakutan akan sesuatu. Gimana Tuhan nanti kalau menghadapi ini, gimana Tuhan? Terus sekalian, selama kita takut, sama seperti yang dilakukan mungkin yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu dia mau menyeberang sungai Yordan, terus sekalian, ya, selama dia takut, ya dia akan tetap berada di tepian dan jadi makanan bagi waktu laut Teberau itu ya, menjadi makanan bagi apa? Orang Mesir. Selalu pasti akan selalu diberi dan tidak akan meraih apapun juga. Karena ketakutan, takut gagal. Kita kan juga sama ya. Tidak ada sesuatu yang kita mulai dengan pengetahuan yang sempurna. Mulai aja. Mulai satu aja. Langkah pertama nanti dalam perjalanan kadang-kadang meskipun kita on off dari semua rencana tersebut, kadang-kadang ada mujizat-mujizat Tuhan yang ditunjukkan dalam perjalanan kita. Itu yang luar biasa ya, kalau kita sedang mempunyai sebuah langkah atau tidak komitmen. Seringkali memang nggak komitmen dalam hati untuk bikin itu, nggak komitmen dalam hati, nggak sungguh-sungguh gitu ya. Lalu yang kedua, menunggu sempurna. Lalu yang selanjutnya adalah tidak ada langkah praktis yang jelas. Jadi memang di dalam rencana itu pun sebenarnya kita sudah termasuk menyediakan langkah-langkah praktis. Ngereko di dalam pikiran, diselesaikan di dalam pikiran. Setelah kita mau bangun ini, saya yakin untuk seorang pemborong atau seorang tukang, dia sudah tahu di dalam pikiran langkah praktisnya itu apa. Oh begini nanti nyetok ini tuh begini. Sudah, dia sudah tahu setelah itu begini. Sudah direncanakan, sudah selesai di dalam sebuah perencanaan. Lalu selanjutnya saudaraku, tidak sungguh-sungguh tadi ya. Bapak dan saudara, yang terakhir yang perlu kita juga bahas di sini adalah firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Atau di sini artinya atau maknanya adalah memindahkan beban dari diri sendiri kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi rencana harus sudah selesai, yang kedua action, dan yang ketiga itu hasil. Dan kadang-kadang hasil itu tidak sesuai apa saudara? Tidak sesuai rencana. Nah, kenapa tidak sesuai rencana? Gapnya ini faktor internal. Tetapi ada faktor eksternal yang perlu kita pahami, yaitu apa? Faktor siapa? Tuhan. Faktor Allah yang membuat tidak sesuai dengan rencana kita. Makanya firman Tuhan di awal mengatakan boleh, silakan nimang-nimango dalam hati, reka-rekao, bebas. Karena memang Tuhan kasih namanya kehendak bebas, supaya orang memilih, menimang-nimang. Tapi saudara sekalian, tanpa Allah nggak akan jadi. Lagunya Ahmad Dhani mengatakan apa? Waktu dia di penjara, ketika Presiden Jokowi jadi presiden dan Pak Prabowo tidak jadi presiden. Masih ingat ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Saya juga lupa-lupa ini, Pak Eko ketawa-ketawa kayaknya ingat deh. Tetaplah apa Mbak katakan? Apa yang terjadi, biar terjadi. Itu intinya seperti itu. Tetap. Apa yang sudah ditetapkan, ya tetap. Tidak ada selain menerima. Jadi apa saudara? Faktornya adalah Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Ketika kita tahu bahwa ada pembuat kegagalan dalam sebuah rencana dan eksekusi kita sudah maksimal begitu luar biasa. Sekalian, menggunakan rasio kita, menggunakan hati kita, menggunakan imajinasi kita. Lalu kita juga sudah mengeksekusi sesuai dengan rencana, peleketis, tidak sesuai harapan. Maka dari itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan atau pasrah, the power of pasrah itu terjadi kalau kita sudah melakukan itu tadi. Sudah maksimal di rencana dan sudah maksimal di action. Sudah maksimal di pikiran, hati dan juga di tenaga kita. Sudah melakukan. Baru setelah itu saudara kita habis tenaga, lalu kita mengatakan, Tuhan, aku serahkan semuanya ini ke dalam kedaulatanmu. Apa yang terjadi itulah yang terbaik dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, hari ini dan mungkin juga tahun-tahun atau berdasarkan tahun-tahun yang lalu yang mungkin sudah kita lewati bersama, barangkali kita mungkin dikecewakan dengan hasil yang mungkin ada di dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dan sebagainya. Semua nggak sesuai dengan rencana Tuhan di awal. Semua berbeda Tuhan seperti di awal. Kok tidak seperti bayangan di awal tahun waktu aku berjanji di hadapanmu, ingin membuat sebuah komitmen di hadapanmu sesuai dengan gambaranmu, keinginanmu. Tidak sesuai di awal tahun Tuhan ketika saya berdoa di hadapanmu dan saya mengharapkan sesuatu yang begitu indah dan indah. Kok targetnya nggak kecapek sih Tuhan dalam tahun ini? Apakah harus kecapek dalam akhir tahun? Kan enggak ya. Siapa yang mengharuskan harus akhir tahun harus kecapek? Kan itu akhir tahun itu hanya kalender. Kan kita juga nggak harus membuat sebuah janji itu di awal tahun. Kan pertobatan kepada Tuhan itu nggak harus tanggal 1 Januari kan? Ya, pertobatan kepada Tuhan itu kan bukankah pertengahan Juni bisa? Momentum Tuhan itu kan nggak bisa dikecilkan dalam sebuah kalender. Momen-momen manusia yang ciptaan manusia kan enggak kan? Tetapi semua itu tergantung momentumnya, lalu udah waktunya ya wis. Kalau kita mau bikin statement atau kita mau membuat sebuah rencana komitmen di pertengahan tahun kepada Tuhan, jadi saat itu juga dan saat itu juga lakukan, kerjakan, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan momentum Tuhan itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Tapi bagian saya dan saudara adalah apa? Ini tadi, rencana maksimal dan action yang maksimal. Hasilnya kalau ada gap itu mungkin kesalahan kita internal, tapi juga bisa jadi itu adalah kehendak Allah yang menginginkan satu rencana yang lain dalam hidup saya dan saudara. Dan pasti kita harus percaya bahwa rencana Allah itu baik adanya. Seperti kata pujian, semua baik, semua baik. Amin. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian untuk mempersiapkan kita atau untuk mengantar kita kepada satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, dan kita mungkin akan mengambil keputusan dalam tahun ini. Nggak ada kata terlambat. Jika saudara mau berkomitmen di hadapan Tuhan di awal tahun, agak awal tahun maupun pertengahan tahun, bahkan akhir tahun pun tidak ada kata terlambat. Sebab Allah bekerja dalam momentumnya dalam setiap waktu yang tak pernah terprediksi oleh manusia.
berkata kepada kami sekalian, pertama mengenai kami harus membuat planning yang betul-betul rinci dalam hidup kami jika kami menginginkan satu hal dalam tahun ini yang akan kami capai dalam hidup kami, dengan maksimal menggunakan pikiran, hati, dan juga imajinasi kami untuk kami bisa mereka-rekakan secara maksimal apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah. Dan juga biarkanlah Tuhan kami setelah kami buat rencana itu kami melakukan dengan sepenuh hati, sekalipun itu adalah hal kecil dan sederhana dari apa yang kami rencanakan, hal yang paling sederhana sekalipun Tuhan akan memberkati dalam perjalanan untuk kami terus berjalan sampai semuanya itu tercapai. Akan tapi Tuhan, jika semuanya tidak berhasil, kami pun biarkanlah kami menyerahkan kepada Tuhan, karena itu akan membatasi kami untuk tidak jatuh kepada dosa kesombongan. Biarkanlah semuanya itu paling tidak dengan kejadian apa yang tidak berhasil, semua unpredictable, semua tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, untuk mengingatkan bahwa kami hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Pikiran kami, rencana kami, spekulasi kami terbatas, tetapi semua yang terjadi dalam hidup kami biarlah terjadi, dan biarkanlah Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan melalui kejadian yang paling buruk sekalipun dalam hidup kami. Percaya Tuhan selalu punya opsi yang terbaik untuk menyelamatkan kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini akan ada perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perjamuan Tuhan. Yang pertama adalah kita semua yang sudah dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ingin memakai sistem terbuka, silahkan saudara mengikuti perjamuan Tuhan ini ya. Pada perjamuan ini mengandung arti sebagai lambang, lambang bahwa roti adalah daging, anggur adalah darah Yesus. Jadi secara makna teologis tidak ada arti di mana kita akan disembuhkan ketika mengikuti perjamuan Tuhan, makan roti dan sebagainya. Tetapi itu mengingatkan saya dan saudara kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kebaikan seharusnya Bapak Ibu dan saudara di sana yang disalibkan dengan siksaan yang begitu rupa. Kalau kita menanggung dosa kita hari ini, menerima hukuman dosa kita atas dosa-dosa masa lalu kita, itu wajar. Tapi Tuhan katakan Yesus yang enggak ngerti soal dosa, dibuat menanggung dosa, dan dengan penuh kerelaan. Setiap paku-paku, setiap darah yang tertetes, setiap keluh kesah secara psikis yang diderita oleh Yesus di atas kayu salib itu adalah seharusnya saudara dan saya yang menanggungnya. Tapi dia selesaikan itu. Semua umat manusia di bawah kolong langit dalam berbagai zaman ditanggung beban seberat itu, ditanggung dengan satu peristiwa di atas kayu salib. Dan oleh namanya, setiap umat manusia di muka bumi ini yang percaya dan terima dalam nama Yesus, dia akan ditanggung dosanya dan diselamatkan, ditebus dosanya, diselesaikan dosanya. Dan dia akan mengalami satu kehidupan baru. Itulah perjamuan Tuhan, saudara-saudara.
Sebab saudara mengingat kisah cinta terbesar sepanjang sejarah yang tidak pernah dibuat oleh manusia manapun, dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mari saudara kita berdiri bersama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa bersama-sama kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan kami bisa mengikuti upacara perjamuan Tuhan untuk mengingat kebaikan dan cinta kasih yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Mohon Tuhan supaya Engkau berkarya atas upacara perjamuan Tuhan, sekalipun ini hanya sebuah lambang, tetapi kami percaya bahwa hadirat dan kuasa Allah bisa terjadi dalam momentum ini, dalam waktu ini, dan membuat kami mengambil satu komitmen yang baik di hadapan Tuhan, setia sampai mati, mengikut Kristus, kembali kepada Kristus, mengasihi Kristus lebih dalam lagi. Berkaryalah Tuhan sesuai dengan kebutuhan anak-anakmu sekalian, kebutuhan iman anak-anakmu sekalian ini menjadi pusat perhatian kasih-Mu dari masa ke masa, supaya mereka semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati upacara perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama. Kita akhiri ibadah dan perjamuan Tuhan hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, minta berkat dan kuasa Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami bisa mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Kami telah memakan lambang dari daging-Mu. Kami telah meminum lambang dari darah. Sebagai bentuk komitmen mengikuti Engkau Bapa seumur hidup kami. Memikul salib kecil yang Tuhan berikan kepada kami sampai akhir hayat kami. Biarkanlah Bapa apa yang menjadi komitmen kami sama seperti Engkau yang berkomitmen setia sampai akhir. Berkatilah dan berikan kekuatan pertolongan Roh Kudus, supaya kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nilai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi dan berkati kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berkatilah kami dengan damai sejahtera, berkat yang sempurna, utuh dan tak berkesudahan dari Allah sumber damai sejahtera, dari sekarang sampai Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tengadakan tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat siang.